Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani Melasari. Di channel YouTube saya membuat berbagai macam video pembelajaran, khususnya pelajaran matematika, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Oke, let's go watching my video. Video kali ini kita akan membahas Ayo Kita Berlatih 2.1 materi matematika kelas 8 SMP di semester 1 pada halaman 52. Di sini disediakan sebuah koordinat kartesius dan ada 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertamanya, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Jadi sumbu X itu yang ini ya. Kita lihat titik-titik yang mempunyai jarak yang sama. Seperti kita mulai dari titik A. Titik A ini yang berjarak sama dengan titik A yaitu titik B terhadap sumbu X ya. Mereka sama-sama berjarak 3 satuan dari sumbu X. Kita tulis dulu, berarti titik A dan B. Kemudian kita cari lagi titik C dan titik D. Sama-sama berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Titik C dan D. Kemudian yang berjarak sama lagi terhadap sumbu X adalah untuk titik I ini berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Titik G juga berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Berarti titik I dan G. Untuk titik yang lainnya udah nggak ada lagi ya yang berjarak sama. Titik H ini 5 satuan, nggak ada pasangannya. Berarti hanya ada 3 pasang titik yang berjarak sama. Untuk soal nomor 2, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Oke, sekarang kita ke sumbu Y yang ini. Kita mencari titik yang berjarak sama. Pertama kita lihat titik A berjarak sama dengan titik B ya. Sama-sama berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Dan titik H juga berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Berarti ada titik A, B, dan H. Kemudian titik C sama D tadi kita cek lagi. Titik C dan titik D juga memiliki jarak yang sama juga terhadap sumbu Y, yaitu sama-sama berjarak 3 satuan. Berarti titik C dan D. Kita cari lagi. Kita lihat titik I. Titik I 6 satuan terhadap sumbu Y. Titik E juga 6 satuan terhadap sumbu Y. Dan titik G juga berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Berarti titik E, I, dan G. Oke, setelah itu titik H ini berjarak, udah ya titik H. Kalau titik F ini nggak ada yang sama ya, berarti cuma F yang nggak masuk. Lanjut ke soal nomor 3, sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan kiri sumbu Y. Kita lihat yang di sebelah kanan dulu. Sebelah kanan ada titik A, E, I, dan D. Kalau titik F ini nggak masuk ya, karena dia tepat di sumbu Y. Untuk yang di sebelah kiri, di situ ada titik G, titik B, C, sama H. Berarti ada 4 titik juga. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y? Terhadap sumbu X dulu ya.
Titik E itu di sini terhadap sumbu X itu dia tidak memiliki jarak ya, karena titik E ini terletak pada sumbu X-nya langsung, jadi dia nggak punya jarak. Karena kalau kita melihat jarak terhadap sumbu X, yang kita lihat di titik Y-nya kan, titik Y-nya posisinya 0, jadi dia tidak memiliki jarak. Kemudian titik E terhadap sumbu Y. Ya, sumbu Y yang ini titiknya di sini berarti 6 satuan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik E terhadap sumbu Y itu terletak di sebelah kanan ya. Kalau terhadap sumbu X, dia tepat berada di sumbu X bagian yang positif. Berarti terhadap sumbu X-nya tepat di garis X positif. Kemudian nomor 5, terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut? Kita mulai dari titik A. Titik A pada kuadran 1 ya. Kemudian titik B di kuadran 2. Titik C pada kuadran 3. Dan titik D pada kuadran 4. Titik E kemudian untuk titik E ini tidak terletak pada kuadran manapun ya, tetapi dia terletak pada sumbu X bagian yang positif. Tidak di kuadran manapun, tapi di sumbu X positif. Setelah titik E, kita ke titik F. Titik F posisinya di sini, dia juga tidak terletak pada kuadran manapun, tapi dia terletak tepat pada sumbu Y positif. Kemudian titik G. Titik G itu terletak pada kuadran 2. Dan titik H terletak pada kuadran 3. Titik I terletak pada kuadran 4. Oke, untuk pembahasan ayo kita berlatih 2.1 sudah kita selesaikan secara bersama-sama ya.